Halo teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya teman-teman. Salam terak, salam ngarit, salam paseduluran. Oke teman-teman, dulur-dulurku semuanya, pagi ini saya akan sedikit membahas tentang kambing yang keluron atau kambing betina yang hamil dan keguguran teman-teman. Ini saya membahas kali ini atau membahas tentang kambing yang keluron atau keguguran ini karena ini terjadi kepada kambing betina di kandang saya yang lagi bunting dan mengalami keguguran teman-teman. Kenapa saya membahas kali ini? Karena nanti agar kambing-kambing teman-teman di kandang ya, kambing teman-teman di kandang misalnya nanti ada yang bunting dan nanti teman-teman bisa sedikit berhati-hati agar kambing di kandang teman-teman itu tidak mengalami masalah seperti kambing yang ada di kandang saya. Tidak ada salahnya saya membahasnya agar teman-teman nanti bisa lebih sedikit berhati-hati. Kalau misalnya kambing teman-teman sedang bunting, apa yang harus dijauhi, dijauhi atau tidak boleh dikasih pakan, ataupun kambing itu bila di kandang itu harus bagaimana agar kambing yang sedang bunting nanti bisa lebih aman teman-teman ya, bisa lebih aman dan nanti tidak terjadi keguguran ya teman-teman ya. Nah, gini teman-teman, kemarin saya mengetahui atau awal mula saya mengetahui kambing saya itu lagi sakit ya, dan akhirnya itu keguguran. Itu awalnya saya kasih pakan itu kambingnya tidak mau makan ya. Pagi hari di saat pemberian pakan itu dikasih pakan, kambingnya tidak mau makan, tidak bangun juga. Nah, kemudian saya lihat dari belakang, dan kambingnya itu bangun tapi agak kesusahan ya untuk bangunnya itu kelihatan lemas. Tapi ya hanya bangun ya teman-teman ya, hanya bangun, tidak makan, tidak ke depan ke tempat makan, itu enggak, cuma bangun. Dan kemudian saya buka pintunya seperti ini dan saya lihat ya, ini juga kemarin dikasih minum juga tidak mau minum. Nah, di kandang ya, di lantai kandang itu saya melihat ada tetesan, kelihatan darah atau warna merah bercampur dengan lendir ya teman-teman ya. Nah, saya di saat ini ya, atau menemukan ada tetesan ini saya belum menyangka ya teman-teman, belum menyangka kalau kambingnya mau keguguran. Saya kemudian tadi lihat juga ya, ada lendir yang keluar dari kemaluan si kambing ini. Itu belum berpikiran mau keguguran ya teman-teman ya. Nah, setelah saya tunggu 1 hari tetap nggak mau makan, nggak mau minum, dan untuk keluarnya cairan itu makin hari ya, maksudnya makin jam tambah jam itu tambah banyak teman-teman ya. Nah, kan ada tetesan darah seperti ini, itu jadi makin banyak. Nah, kemarin di situasi seperti ini teman-teman ya, karena saya belum mengetahuinya ya teman-teman, saya kira cuma nggak mau makan saja, dan saya buatkan seperti biasa ya, saya buatkan larutan gula merah, kemudian saya campur dengan garam ya, dan saya berikan. Itu tetap tadi ya, di ember itu nggak mau minum teman-teman ya, nggak mau minum. Nah, kemudian ini saya berpikir teman-teman ya, saya berpikir kok begini ya. Kemudian saya ingat ini ya teman-teman ya, saya ingat tadi untuk catatan saya ngawinkan kemarin ya ini ya. Nah, saya itu berpikir sampai di kambing saya itu keguguran ini, melihat tulisan ini teman-teman ya,
tulisan catatan di kayu ya pada saat kemarin saya ngawinkan kambing ini. Nah, kambingnya kan tidur lagi teman-teman, jadi nggak mau makan ya, jadi bangun kemudian tidur lagi dan kelihatannya itu sakit teman-teman ya. Nah, kita teruskan dengan tanggal tadi ya teman-teman. Nah, saya lihat tanggal tadi ini kan seharusnya sudah usia kebuntingan 3 bulan teman-teman ya, 3 bulan. Tapi kok begini ya, ini kalau misalnya birahi lagi kan lendirnya tidak berwarna merah ya teman-teman ya, misalnya birahi lagi, tapi ini kan lendirnya ada warna merah. Jadi saya ada pikiran juga menuju ke sana teman-teman ya, maksudnya menuju ke keguguran itu ya teman-teman ya. Setelah saya hitung-hitung itu ya itu sudah sekitar 3 bulan teman-teman. Ini masih pagi ya teman-teman ya, masih pagi-pagi bener. Ini saya menyempatkan untuk menengok kambing yang lagi sakit kemarin ya teman ya. Ini dikasih minum juga tidak diminum ini teman ya, kasih minum tapi tidak diminum ya. Ini masih ada darah-darah yang keluar dan itu kelihatan sakit ya, kambingnya itu kelihatan sakit sekali. Nah, ini posisinya malam hari teman-teman ya, walaupun malam hari ini saya sempatkan untuk menengok kambingnya ya, karena kambingnya lagi sakit dan ini malam hari tetap tidak mau makan dan posisi tidurnya juga masih tetap seperti tadi ya teman-teman ya, seperti tadi ya, di sini seperti ini. Dan juga saya lihat-lihat juga kesakitan ya, merintih ya untuk kambingnya. Sakit seperti ini itu kira-kira untuk malamnya itu sampai 2 malam seperti ini teman-teman ya. Jadi ya saya merasa kasihan juga, dan saya bisanya hanya setiap pagi dan sore ya membuatkan jamu ataupun ramuan ataupun campuran yang bisa mengembalikan stamina si kambing ini. Nah, pagi ini teman-teman, pagi ini sudah 3 hari teman-teman ya, 3 hari dari sakitnya itu sudah 3 hari ini. Kemarin tidak memakan 2 hari, dan ini pagi yang ketiga ini kambing ini banyak mengeluarkan darah dan cairan teman-teman, banyak mengeluarkan darah dan cairan, dan untuk lantai-lantainya sampai basah seperti ini ya, sampai basah. Dan selalu seperti itu ya teman-teman, selalu seperti itu, perutnya itu mengeden, mengeluarkan, atau seperti kambing yang mau beranak teman-teman. Nah, di saat ini saya baru bisa memastikan kalau kambing ini mau keguguran atau mengeluarkan janin cempe yang ada di perutnya. Nah, ternyata benar teman-teman, setelah setengah jam pagi hari saya mau berangkat kerja, ternyata benar sih indukan ini keguguran dan mengeluarkan janin yang sudah meninggal teman-teman, umuran 3 bulan teman-teman kandungannya. Jadi sudah berbentuk cempe teman-teman ya, seperti ini untuk cempenya yang sudah meninggal, yang belum waktunya keluar, ini mau saya kubur teman-teman ya. Tadi saya bawa atau saya pegang pakai plastik ini ya teman-teman ya, nanti sekalian saya kubur ya. Nah, untuk keguguran ini kambing saya ini saya belum bisa memastikan teman-teman apa penyebabnya, atau masalahnya apa, kekurangan apa, atau makan apa, saya belum bisa memastikan. Jadi saya hanya angan-angan saja, atau saya kira-kira saja untuk penyebabnya kambing saya keguguran ini. Mungkin untuk kambing-kambing saya ini, tapi belum bisa pastikan ya teman-teman, ini hanya kemungkinan saja, karena kemarin saya itu beberapa hari, mungkin sekitar
sekitar 3 atau 4 hari itu mengarit rumput liar, tapi rumputnya itu yang masih muda, atau saya ambil hanya sebagian pucuknya saja teman-teman. Karena apa? Karena kemarin itu kan banjir di sini teman-teman ya, banjir, dan untuk rumput liarnya itu tergenang air, dan setelahnya kering itu rumputnya pada kotor, jadi warnanya itu putih rumputnya teman-teman ya. Rumputnya itu warna putih kotor dengan kotoran-kotoran ya. Nah, karena rumputnya itu kotor, itu saya mengaritnya itu hanya sebagian atasnya saja ya teman-teman ya. Jadi saya itu ngaritnya kebanyakan rumput yang masih muda-muda seperti ini ya. Jadi ini ya teman-teman, jadi pucuk-pucuknya saja kemarin itu beberapa hari, karena yang rumputnya sudah tua atau yang bawah itu kan kotor ya teman-teman ya. Itu kemungkinan saja teman-teman, rumput yang masih muda itu bisa. Kemudian di sini juga kan kambingnya berdekatan dengan kambing pejantan teman-teman ya. Mungkin kemungkinan atau pas keadaan lagi main-main itu bisa diseruduk juga bisa, itu kemungkinan ya teman-teman. Jadi saya belum bisa memastikan ya, itu hanya kemungkinan saja. Atau juga kemarin kan ya, untuk beberapa hari hujannya sangat lebat ya teman-teman ya, hujannya sangat lebat, saya mungkin mengarit rumput odot atau rumput pakcong itu masih basah, itu juga bisa menyebabkan rumput-rumput yang masih muda atau pucuk-pucuk itu ya teman-teman ya. Kalau ini kan rumputnya sudah agak tua ya, jadi kita ngaritnya itu kan panjang. Kalau tidak kotor ya teman-teman, nah, ini kan ngaritnya panjang sampai bawah ya. Jadi untuk rumputnya itu kan tidak pucuk-pucuknya saja, jadi tidak mudah. Ini lebih aman kalau mengaritnya panjang-panjang segini sampai bawah segini, ini malah aman teman-teman ya. Jadi tidak terlalu mudah. Itu mungkin ya teman-teman ya, mungkin penyebabnya itu, tapi saya belum bisa memastikan penyebabnya itu rumput yang masih muda ataupun si indukan ini yang keguguran ini bertengkar dan mungkin serudukan atau gimana. Jadi belum benar-benar bisa memastikan. Kemarin 1 minggu full itu saya mengambil daun ketapangan teman-teman ya. Kemarin di video-video saya kemarin kan juga ada itu, sampai 1 minggu itu full setiap hari itu saya kasih daun ketapang. Tapi saya juga tidak membicarakan atau tidak memastikan juga untuk daun ketapang itu bisa menyebabkan keguguran ya teman-teman ya. Mungkin bisa berbagai hal yang bisa menyebabkan kambing yang atau kambing betina di kandang saya ini kemarin keguguran. Atau mungkin teman-teman yang sudah bisa memastikan ya penyebabnya itu apa, teman-teman bisa komen ya. Mungkin itu kambingnya kena ini pak, itu mungkin teman-teman bisa komen ya. Karena untuk saat ini saya benar-benar belum bisa memastikan penyebabnya yang pas, penyebabnya yang benar-benar penyebab si kambing saya ini keguguran itu apa, saya belum bisa memastikan ya. Saya hanya bisa mengira-ira saja, mungkin hanya karena rumput muda ataupun mungkin bisa karena bertengkar seperti tadi ya. Jadi untuk teman-teman harap atau mungkin bisa lebih hati-hati sedikit ya. Mungkin kalau kambingnya lagi bunting itu bisa disendirikan dulu atau dijauhkan dulu dari kambing yang lain atau kambing yang jantan, biar tidak diseruduk ya, kambing jantan tidak diseruduk. Ataupun ya intinya disendirikan dulu lah di kandang yang aman gitu ya teman-teman. Jadi kita harus merawat kambing-kambing kita agar kambing-kambing kita jangan sampai
keguguran. Alhamdulillah teman-teman, ini untuk kambingnya ini pagi ini sudah mau makan ya. Pagi ini sudah mau makan setelah 3 hari nggak mau makan. Dan kemarin juga setiap hari sama selama 3 hari saya membuatkan jamu-jamuan ya, atau campuran, ataupun kita buatkan minuman dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Tapi yang paling penting untuk gula merah dan garam itu selalu ada. Gula merah dan garam itu harus selalu ada, dan itu penting karena bahan-bahan itu bisa memulihkan kambing yang nafsu makannya berkurang, bahkan tidak mau makan ya. Untuk kambing ini, kambing betina ini kemarin benar-benar nggak mau makan ya, 1 hari full itu memang benar-benar tidak makan, karena kambing ini merasakan sakit ya, merasakan sakit sekali mungkin di perutnya, dan hanya bengong tiduran saja. Dan kemarin tambahan untuk jamu-jamuan yang saya buatkan itu hanya saya tambahi kunir ya teman-teman, atau kunyit ya, saya parut dan saya rebus. Itu setiap hari pagi dan sore saya kasih sebelum saya berangkat kerja dan pulang kerja, itu saya memberinya. Dan untuk kotoran-kotoran ya, kotoran-kotoran kambing ini kemarin selama 3 hari itu keluar terus teman-teman ya. Untuk janin atau cempenya yang sudah mati itu kemarin keluarnya 2 hari, 2 hari keluar, kemudian 2 hari itu pembersihan ya, sampai 4 hari ini. Dan kita lihat nah, ini aja belum kering ya teman-teman ya, itu masih kotor sekali di kemaluan si kambing betina ini. Nanti kita semprot lagi, dan kandang bawahnya nanti kita juga semprot, kita bersihkan ya, agar kuman-kumannya segera hilang. Itu banyak sekali kotoran ya menempel itu ya teman-teman ya. Tapi alhamdulillah untuk kambing betina ini sudah mau makan. Berarti kalau sudah mau makan nanti tenaganya sudah pulih, dan alhamdulillah nanti sudah sembuh ya teman-teman ya, sudah sembuh untuk ini kegugurannya ini. Oke teman-teman, jadi itu ya pembahasan tentang kambing yang keluron ataupun keguguran. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit bermanfaat untuk teman-teman semuanya dimanapun Anda berada ya, karena nanti teman-teman bisa melakukan sesuatu atau ya apa yang harus kita lakukan untuk kambing-kambing kita yang sedang bunting ya teman-teman ya. Jadi agar kambing kita yang lagi bunting nanti selamat sampai beranak ya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video saya ini, dan dukung channel saya ini juga dengan cara like, komen, dan subscribe-nya ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya untuk hari ini dan seterusnya sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, dan mudah-mudahan diberikan rezeki yang halal, berkah, barokah. Amin ya teman-teman ya. Jadi mungkin itu dulu, ketemu lagi, jumpa lagi dengan video-video saya berikutnya, ataupun video-video konten-konten edukasi ataupun konten-konten saya selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam arif, salam pasut,